Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Farmansyah, Teknik Meteorologi dan Matematika 2021 akan mereview tentang pertemuan ke-9 kita di kelas material polimer. Oke, untuk yang pertama adalah klasifikasi dari polimer itu sendiri. Untuk klasifikasinya kita menggunakan beberapa cara. Pertama ada dengan cara komponen, yaitu dengan ada organik dan inorganik. Untuk organik sendiri yang mengandung CO dan H hanya itu, sementara inorganik ketika ada unsur lain. Kemudian ada sumbernya dibagi dua, itu alami dan buatan. Untuk buatan ini yang baru dibuat oleh manusia, ada dari petro dan bio. Untuk biopolimer ini sendiri yang dimaksud adalah ketika polimer itu belum jadi di alam sehingga dia masih dihitung sebagai buatan. Kemudian ada degradability, itu ada biodegradable, ada photodegradable, dan ada compostable, dan ada non compostable. Yang pertama, biodegradable berarti bisa diuraikan oleh makhluk hidup. Terus ada foto degradable, itu maksudnya bisa diuraikan oleh cahaya UV. Kemudian ada compostable, itu bisa keduanya, dan non degradable berarti tidak bisa sama sekali. Kemudian ada strukturnya ada yang bentuknya linear lurus saja, bercabang, itu ada cabang-cabangnya. Kemudian ada cross linking di mana ada hubungan antar rantai. Kemudian ada networking di mana itu lebih ke monomer yang bergabung dengan banyak monomer lain. Kemudian untuk pembentuk itu ada yang homopolimer dan copolimer. Untuk homopolimer ini yang polimer yang dibentuk oleh satu jenis saja, kayak PE, PP, dan PVC yang dibentuk hanya ethylene, propylene, dan vinyl chloride. Sementara untuk polimer ada seperti acrylonitrile dan styrene, di mana acrylonitrile itu seperti di ABS itu memiliki tiga monomer yang berbeda, dan styrene. Kemudian ada juga yang lainnya seperti komposisi, itu dari bentuk polymeritasnya, apakah dia random atau selang-seling atau dan banyak hal lain. Kemudian ada topologinya, di mana itu bagaimana rantainya berhubungan dengan main bodinya, dan ada gugus fungsi di mana unsur lain bisa berikatan. Oke, untuk nomor 2 pertanyaan adalah bagaimana berat molekul terhadap sifat thermal dan sifat mekanikal. Untuk sifat thermal sendiri kita mengetahui bahwa kalau kita memberikan panas pada suatu polimer dalam hal ini, di mana itu kecilnya ada molekulnya sendiri atau monomer, di mana dia akan bervibrasi menjauh, kemudian volumenya makin besar sehingga dia bisa bergerak dan menjadi dalam tanda kurung cair. Sehingga jika berat molekulnya naik, maka energi yang diperlukan untuk membuat getaran itu makin besar, sehingga TG dan TM atau temperatur gelas dan temperatur meltingnya juga lebih tinggi. Kemudian untuk sifat mekanisnya, kita biasanya menghubungkan dengan berat itu adalah juga ikatan yang lebih kuat, sehingga dengan ikatan yang lebih kuat ini ikatannya juga lebih banyak, dan dislokasi yang ada lebih sulit bergerak, sehingga biasanya lebih kuat dan lebih kaku. Tapi biasanya drawbacknya adalah lebih brittle. Kemudian yang tiga, apa saja sih yang pengaruh kristalitas? Pertama adalah, aku bagiin jadi tiga. Pertama ada dari sifat dari kimia itu sendiri. Pertama adanya nucleating agent. Nucleating agent ini menjadi tempat-tempat di mana kristal itu bisa berbentuk. Kemudian yang kedua ada elektronegativitas rendah, di mana kalau elektronegativitasnya tinggi, dia kayak bisa salah satu ujungnya bisa entah saling terikat ataupun gimana, jadinya dia agak berantakan ataupun dia terbelit satu sama lain, seperti pada PVC di mana dia punya chloride ini akan kayak berhubungan semi, ada ikatan semi polar gitu. Dia akan berhubungan dengan H, jadi dalam tanda kurung HCl, tapi tidak HCl sepenuhnya ya. Jadi ya itu akan sulit dilepas, dan itu akan membuat struktur berantakan. Kemudian ada sifat dari polimer itu sendiri. Pertama adalah struktur yang lebih linear, dimana kalau struktur yang linear berarti dia mudah kan untuk folding, dan dibandingkan dengan struktur yang lebih kayak apa ya bahasa ya, tidak rata gitu seperti polystyrene, dimana dia ada rantainya, ada benzenanya, itu pasti akan lebih sulit untuk folding. Kemudian ada taktisitasnya, itu yang biasanya membentuk kristalinitas, ada isotaktik atau sindiotaktik, di mana kalau isotaktik itu dia di satu sisi aja rantai-rantainya, sementara kalau sindiotaktik dia selang-seling. Kemudian yang ketiga ada ukuran rantai cabang yang lebih kecil, di mana ya kalau rantai cabangnya kecil ya lebih mudah dong buat berlipat dibanding yang gede-gede. Kemudian untuk sifat lainnya, pertama adalah rantai yang tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang ya dia bisa membentuk kesannya bisa, tapi at some point it just breaks thing up. Yang kedua adalah cooling rate cepat. Dengan cooling rate cepat ini kita pembentukannya bisa lebih sama, lebih homogen, dan terbentuknya lebih kecil-kecil.
Lalu yang keempat ada perbandingan antara PE, PP, dan PT, PVC, dan PS dari TG-nya. Nah, aku udah membuat listnya yang ada di samping itu. Untuk yang terbesar itu bisa di PVC, maksudnya di PS, lalu PVC, PET, lalu PP, dan PE. Kenapa sih bisa kayak gini? Masing-masing ada alasannya sendiri. Pertama kita mulai dari yang lebih kecil dulu, dari PE. PE itu rantainya sangat simpel, dia hanya ethylene itu hanya CH, udah selesai. Makanya dia uh, lebih mudah shaken up. Terus kemudian ada PP. PP ini juga katanya simpel, hanya propilennya jadi CH3, jadi CH3 sebagai rantai, jadi lebih gampang. Kemudian ada PET. PET ini strukturnya lebih besar seperti bisa dilihat di atas, itu ada benzenanya dan lain-lainnya, itu jadi menjadi hal yang harus lebih susah energinya. Kemudian ada PVC. PVC ini sebenarnya tidak, bukan atas karena rantainya yang bikin susah, tapi seperti yang tadi saya bilang bahwa ada ikatan polar, dimana ikatan polar ini kayak menyambungkan antara Cl-nya dengan H-nya untuk antara antara apa antara rantai-rantainya, sehingga meskipun dia bukan rantai yang tipenya branching atau cross-linking, tapi seakan-akan ada cross-linking, dan itu membuat dia lebih sulit untuk digetarkan dalam tanda kutip seperti yang tadi. Kemudian yang terakhir ada polistiren. Polistiren ini ya tadi yang sudah saya bilang, ada benzenanya besar, susah dong gerakinnya, jadi ya gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.